Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang ruang lingkup statistika. Nah, ruang lingkup statistika ini ada istilahnya tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini gunanya untuk mempermudah memahami karakteristik suatu data observasi. Data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kelas. Nah, masing-masing kelas yang dibentuk akan menampung data observasi penyajian. Data observasi yang sudah dikelompokkan ini disusun ke dalam satu tabel yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mau membuat tabel distribusi frekuensi ini. Langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah jika kita punya data dan sebaran data itu ada bermacam-macam dari data terendah maupun dari data tertinggi. Nah, langkah pertama adalah kita mengurutkan langkah data-data tersebut dari terendah ke nilai data yang tertinggi. Yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Biasanya rumusan atau formula yang digunakan adalah K, di mana K itu adalah sendiri kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,33 log N. Yang ketiga adalah menentukan interval kelas. Dalam hal ini, formula yang digunakan adalah rumus dari Hurst-Stargis, yaitu CI sama dengan R per K, di mana R itu adalah ring. Ring ini adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi dengan K, yang di mana K sendiri rumusnya didapatkan dari langkah kedua. Yang keempat adalah menyusun data observasi ke dalam tabel distribusi. Berikut adalah contoh untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang didapatkan datanya dari PT Widya selama 30 hari pada bulan Desember 2009. Dalam tabel ini terlihat bahwa sebaran data mengenai laba pada tahun 2009 yang dimulai dari angka 60, jadi datanya itu terlihat dari 60, 55, kemudian 61 sampai dengan 69. Nah, dari data ini kita akan coba membuat tabel distribusi frekuensinya itu selama 30 hari pada bulan Desember 2009. Langkah pertama itu adalah mengurutkan data dari data terendah ke data tertinggi, didapatkan urutannya dari 41, kemudian 42 sampai dengan 95. Jadi datanya terlihat dari urutan terendah sampai dengan urutan tertinggi. Dalam hal ini, data pertama kita tahu bahwa datanya belum berurut. Untuk membuat tabel distribusi sebaiknya kita urutkan dulu datanya dari terendah menuju tertinggi. Kemudian yang kedua, seperti langkah dalam membuat tabel distribusi, kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah dengan 3,33 log N. N-nya sendiri adalah banyaknya jumlah data yang selama 30 hari, berarti datanya sebesar N sama dengan 30. Setelah kita cari dan kita hitung log 30 atau logaritma 30, maka hasilnya didapatkan 1,4771. Kita gunakan rumus, didapatkan hasil K sama dengan 5,9187. Kita bulatkan menjadi banyaknya kelas itu sebanyak 6. Kemudian yang ketiga adalah menentukan interval kelas. Menentukan interval kelas itu rumusnya adalah CI sama dengan R dibagi dengan K, di mana R adalah rank tertinggi dikurang dengan rank terendah atau nilai terendahnya. Karena kita tahu bahwa nilai tertinggi adalah 95, nilai terendahnya adalah 41, maka jumlah ranknya itu sebesar 54 dari hasil pengurangan ini, kemudian dibagi dengan kelasnya. Kelasnya tadi ada 5,918 atau kita bisa gunakan angka 6 sebagai pembulatan dari 5,91 ini. Maka didapatkan CI itu adalah interval kelas. Jadi nanti urutannya itu sebanyak dari angka tertinggi ataupun terendah itu sebanyak 10. Selanjutnya adalah kita membuat tabelnya.
Nah, karena kita sudah tahu bahwa kelas intervalnya sebanyak 6, berarti kita buat seperti ini. Jadi untuk kelas pertama 40 sampai 49, 1, kemudian kelas kedua 50 sampai dengan 59, kemudian kelas ketiga 60 sampai 69, kemudian 70 sampai dengan 79, 80 sampai dengan 89, 90 sampai dengan 99. Kenapa? Karena jumlah kelas yang kita buat itu tadi berdasarkan rumus sebanyak 6. Nah, intervalnya itu 10. Berarti kita mulai dari 40, kemudian karena intervalnya sebesar 49, berarti kan kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 10 interval masing-masing kelas. Jadi kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, ataupun sampai dengan kelas ke-6, jumlah intervalnya 10. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi? Kita sudah buat tadi datanya itu dari terendah maupun terkecil. Berarti kita ambil karena interval 40 sampai 49 kita hitung urutannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, karena tadi intervalnya 41 sampai dengan 49, maka jumlah frekuensi interval 41 atau kelas ke-1-nya adalah 4. Begitupun seterusnya sampai semua data termasuk dalam kelas interval ini. Begitulah hasil dari kita menentukan tabel distribusi frekuensinya. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Sampai